Jika seseorang mengatakan padamu, dunia tempat kita hidup adalah semu. Semua manusia berada dalam program realitas virtual. Bagaimana menurut Anda? Hari ini, Blue Fox akan memperkenalkan film terkenal ini kepada kalian. Matrix. Sejak dirilis pada tahun 1999, film ini telah mengguncang pandangan dunia banyak orang. Bahkan ada yang menganggap ini bukan sekadar film, melainkan sebuah ramalan. Film ini tidak hanya menampilkan efek visual yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga memicu perdebatan tentang kehendak bebas dan filosofi takdir yang mendalam. Jadi, mulai dari edisi ini, blogger akan membawa kalian semua untuk kembali memasuki dunia misterius yang dibangun oleh kode. Awal cerita, protagonis kita, Anderson, adalah seorang programmer yang pendiam, menjalani kehidupan profesional yang biasa-biasa saja. Namun di balik layar, dia adalah seorang hacker terkenal dengan nama samaran Neo. Seringkali memberikan layanan teknologi ilegal di dunia maya untuk mendapatkan uang tambahan. Kadang-kadang Neo diganggu oleh perasaan samar. Sulit untuk membedakan apakah dia berada dalam mimpi atau kenyataan. Suatu hari, Neo baru saja membantu sekelompok orang bekerja. Tidak disangka, klien dengan antusias mengundangnya ke klub malam untuk berdansa. Neo sebenarnya ingin menolak. Namun tato kelinci seorang wanita di sebelahnya menarik perhatian Neo. Ini adalah tanda khas dari hacker terkemuka lainnya di internet, Trinity. Trinity pernah memberi petunjuk kepadanya. Jika ingin mengetahui kebenaran, harus mengikuti kelinci. Saat Neo datang ke bar, Trinity benar-benar muncul. Dia dengan jujur menunjukkan masalah Neo dan masalah Matrix yang pernah mereka diskusikan secara online. Dengan begitu, semakin membangkitkan hasrat eksplorasi Neo. Trinity tidak banyak bicara, hanya mengingatkan Neo. Seseorang sedang mengawasinya. Kemudian dia pergi dari sini. Keesokan harinya, ketika Neo sedang bekerja seperti biasa, tiba-tiba menerima telepon misterius. Pria misterius di telepon itu memberitahu Neo, masalahmu semakin mendekat. Harus segera melarikan diri. Segera setelah itu, sebuah kelompok agen dengan wajah serius muncul di perusahaan. Dugaan Neo, apakah dia ketahuan meretas situs web pemerintah sebelumnya? Pada saat itu, orang misterius di telepon memberikan dua pilihan kepada Neo. Atau menggunakan tali gantung tinggi di luar untuk melarikan diri. Atau ditangkap saat itu juga. Namun Neo sekarang hanya seorang programmer biasa. Dia tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri seperti itu. Akhirnya dia memilih ditangkap di tempat. Di kantor polisi, agen Smith dengan tegas mengusulkan, asalkan Neo membantu mereka menangkap penelepon misterius itu, maka dia akan dibebaskan dari tuduhan meretas situs web pemerintah. Namun Neo tidak suka mengkhianati orang. Dia langsung menolak. Melihat Neo tidak bekerja sama, Smith segera menunjukkan keahlian luar biasa. Secara ajaib menutup mulut Neo dan menanamkan serangga mekanik ke dalam tubuhnya. Saat Neo bangun kembali, namun menyadari dirinya di atas tempat tidur di rumah. Semuanya tampak seperti mimpi. Pada saat itu, telepon berdering. Di seberang masih ada orang misterius itu. Dia memberitahu Neo, para agen itu sama sekali tidak bisa melihat kepentinganmu. Jika kamu ingin mengungkap semua misteri, datanglah ke bawah jembatan untuk bertemu denganku. Setelah Neo tiba di bawah jembatan, orang yang datang ternyata adalah Cuiti. Melihat seseorang yang dikenal, Neo naik ke mobil tanpa berpikir. Ternyata gadis berambut putih di depan langsung mengeluarkan pistol, memerintahkan Neo untuk melepas pakaian. Kemudian Trinity menggunakan alat pemindai, berhasil mengeluarkan serangga mekanik dari perut Neo. Cerita yang begitu menarik ini membutuhkan perangkat yang bagus untuk ditonton. Baru-baru ini saya baru saja mengganti ponsel baru. Ponsel lama saya langsung didaur ulang di Love Recycling. Hampir 2000 toko di seluruh negara. Pesan sekarang, teknisi akan datang ke rumah. Tidak heran mereka adalah perusahaan terdaftar, aman dan dapat diandalkan. Jika Anda ingin mendaur ulang ponsel, tablet, atau laptop, datanglah ke Love Recycling. Ya Tuhan, itu nyata. Ini juga mengkonfirmasi bahwa pengalaman sebelumnya bukanlah mimpi, melainkan kejadian yang benar-benar terjadi. Jelas, serangga mekanik ini digunakan untuk pelacakan dan penyadapan. Kemudian, Neo dibawa ke sebuah hotel tua yang sudah tidak terpakai. Akhirnya dia bertemu dengan Morpheus, sosok misterius di telepon. Morpheus sangat lugas, menunjukkan dua pil besar kepada Neo segera. Satu beraroma blueberry, dan Neo harus memilih sendiri. Jika dia memilih pil biru, Neo akan kembali ke ketenangan. Seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Namun jika dia memilih pil merah, Morpheus akan memberitahunya kebenaran dunia ini. Dan apa itu Matrix? Neo memutuskan untuk pergi. Kembali begitu saja terasa tidak puas. Tanpa ragu, mereka memilih pil merah. Kemudian, tim Murphy sedang mendebuk peralatan di sini. Pil merah sebenarnya adalah program pelacakan. Melalui beberapa operasi tim Morpheus, mereka menemukan tubuh nyata Neo. Ternyata, dia selalu berendam di dalam wadah berisi cairan nutrisi. Tubuhnya dipenuhi dengan selang-selang kehidupan. Phil mulai mengungkapkan pengaturan ini. Dunia di mana Neo tinggal sebenarnya adalah Matrix. Sebuah dunia yang tercipta. Kondisi sebenarnya adalah, Neo terus berendam di dalam cairan nutrisi. Di sini terdapat banyak tangki nutrisi, yang disebut sebagai pabrik listrik. Pikiran orang lain dalam tangki juga hidup di dunia virtual Matrix. Setelah Morpheus dan yang lainnya melacak tubuh nyata Neo, berhasil menyelamatkannya.
Setelah serangkaian terapi akupuntur, Neo akhirnya pulih ke keadaan normal. Namun tubuhnya masih dipenuhi dengan banyak antarmuka. Dengan menghubungkan antarmuka di belakang kepala Neo, Morpheus membimbingnya masuk ke dalam program tertentu. Tempat ini bisa dianggap sebagai server pribadi yang dirancang khusus oleh Morpheus dan kawan-kawannya. Here, Morpheus juga menjelaskan dengan detail kebenaran tentang Matrix kepada Neo. Ternyata sekarang sudah merupakan dunia masa depan. Bukan seperti yang dipercaya Neo tahun 1999. Pada abad ke-21, manusia menciptakan robot kecerdasan buatan. Namun kemudian kecerdasan buatan mulai memiliki kesadaran diri. Perlahan-lahan mulai terbangun. Akhirnya hubungannya dengan manusia menjadi tidak terkendali. Kedua belah pihak tak terhindarkan untuk terlibat dalam perang. Robot membutuhkan matahari sebagai sumber energi. Maka manusia berusaha membuat langit menjadi hitam. Dengan harapan membuat robot punah dengan sendirinya. Namun akhirnya situasinya justru penuh ironi. Langit memang menjadi gelap. Namun robot menemukan biolistrik dalam tubuh manusia. Dan dapat menghasilkan energi yang sangat tinggi. Maka mereka mulai menundukkan dan membesarkan manusia. Menyuntikkan manusia dengan tabung. Ditempatkan dalam tangki biologis yang berisi cairan untuk menjaga kehidupan. Dan cairan ini juga diolah dari manusia yang telah mati. Untuk memastikan manusia tetap stabil saat menjadi baterai. Robot menciptakan Matrix. Here, kamu bertingkah seperti orang normal. Hidup dan bekerja. Menikah, memiliki pasangan, dan memiliki anak. Namun semua itu hanyalah sinyal elektronik yang dikirimkan ke otakmu. Sedangkan tubuhmu yang sebenarnya terendam di dalam tangki biologis itu. Inilah dunia yang sebenarnya. Sementara dunia yang kamu anggap nyata sebenarnya semu. Oleh karena itu, selamat datang di dunia nyata. Pernyataan ini membuat Neo sulit menerimanya untuk sementara waktu. Dan langsung pingsan. Setelah beberapa hari penyesuaian mental, Neo mulai menerima kenyataan secara perlahan. Pada saat itu, Morpheus mengungkap fakta lain. Pada awal pembangunan Matrix, seorang bijak membebaskan mereka. Setelah bijak itu meninggal, ada seorang nabi yang meramalkan bahwa dia akan kembali. Memimpin semua orang untuk mengakhiri perang manusia mesin ini. Morpheus percaya bahwa Neo adalah bijak tersebut. Itulah sebabnya dia berani menyelamatkannya dari pabrik listrik. Dengan kata lain, Neo adalah penyelamat umat manusia. Untuk membantu Neo menyelesaikan misi penyelamatannya dengan lebih baik, operator pertama-tama memasukkan program kungfu ke dalam otaknya. Ternyata Neo adalah ahli bela diri yang langka sekali dalam 1000 tahun. Hal-hal yang membutuhkan waktu lama bagi orang lain untuk mempelajarinya. Dia hanya butuh beberapa jam untuk belajar. Dan belajar tanpa kenal lelah. Morpheus bersiap untuk belajar darinya. Maka mereka masuk ke program latihan virtual untuk berlatih bersama. Karena koordinator aksi film ini adalah Yuen Wooping. Jadi setiap pertarungan sangat menarik untuk ditonton. Meskipun Neo sangat yakin dengan keterampilan bela dirinya yang baru dipelajari. Namun, dia masih kalah dari Morpheus. Morpheus menunjukkan, pikiran Neo masih terbelenggu oleh berbagai keterbatasan dunia nyata. Di dunia maya, hanya jika kamu percaya bahwa kamu adalah yang terkuat, maka kamu adalah yang sejati. Asalkan berani bermimpi, kamu bisa melampaui batasan. Tetapi siapakah Neo? Dahulu seorang peretas terbaik. Dengan kreativitas dalam pemrograman yang tak tertandingi. Dia segera memahami dengan cepat. Dan mampu menerapkannya dalam situasi lain. Selanjutnya, Morpheus mengajarkannya keterampilan melompat. Bebaskan pikiranmu. Namun, Neo tetap tidak bisa melewati tahap ini. Untungnya ini adalah program latihan mereka sendiri. Lantainya diatur menjadi lunak. Setelah latihan selesai, Neo secara tak terduga menemukan bahwa dia benar-benar terluka. Saat itu, Morpheus mengungkapkan fakta lain padanya. Ketika manusia mati dalam Matrix, tubuh di dunia nyata juga akan mati. Jadi, meskipun di dalam Matrix itu virtual, tetapi mereka tidak bisa mati. Misi mereka adalah untuk menyelamatkan dan membebaskan lebih banyak manusia di dalam Matrix. Di dalam Matrix juga dipimpin oleh Smith, yang khusus memburu agen khusus mereka. Agen-agen ini seperti perangkat lunak antivirus di dalam Matrix. Dan seluruh Matrix setara dengan sistem Windows. Dan mereka seperti program hacker yang menyusup ke dalam sistem. Namun mereka sama sekali tidak menyangka. Ada seorang bawahan Morpheus dengan kumis kecil. Telah merencanakan pengkhianatan. Si kumis kecil juga diselamatkan dari Matrix oleh Morpheus. Namun seiring berjalannya waktu, dia semakin merasa bahwa kondisi hidup di dunia nyata sangat sulit. Kualitas hidup jauh di bawah dunia virtual. Oleh karena itu, dia mulai melakukan kesepakatan dengan agen Smith secara diam-diam. Setuju untuk membantu Smith menangkap Morpheus dan yang lainnya. Sebagai pertukaran, begitu misi selesai, Smith akan bertanggung jawab untuk mengembalikannya ke dalam tangki perkembangan. Dan memberinya identitas virtual sebagai selebriti. Agar dia bisa menikmati kehidupan virtual yang makmur. Setelah serangkaian pelatihan selesai, selanjutnya adalah membawa Neo untuk bertemu dengan Nabi. Nabi menguasai banyak informasi kunci dalam Matrix. Dapat membimbing langkah-langkah berikutnya. Alasan Morpheus bisa sampai ke titik ini hari ini. Sebagian besar juga karena bimbingan Nabi. Termasuk menemukan sang penyelamat, Neo. Di dunia Matrix, Nabi hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Hal pertama yang dia lakukan ketika bertemu Neo
adalah memeriksa tubuhnya. Setelah percakapan yang mendalam, Neo mendapat banyak wawasan. Saat mereka bersiap untuk kembali ke dunia nyata, Nabi memberitahu Neo bahwa dia mungkin harus membuat pilihan antara Morpheus dan hidupnya sendiri. Saat mereka bersiap untuk kembali ke dunia nyata, para agen mengandalkan informasi yang diberikan oleh pengkhianat. Mereka melacak posisi mereka. Seluruh hotel telah disegel untuk melindungi semua orang yang mundur. Morpheus memutuskan untuk tinggal dan melindungi belakang. Kamu harus mengeluarkan Neo. Dia yang terpenting. Tidak, Morpheus. Jangan. Trinity, pergi.